Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Abdurrahmadani dengan NIM digit terakhir 128 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sitoskeleton dan pergerakan sel, di mana pada materi tersebut terdapat bahan kajian. Yang pertama yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, mikrofilamen, dan pergerakan sel. Nah, sitoskeleton tersusun dari 3 komponen utama masing-masing dengan struktur, fungsi, interaksi yang berbeda. Yang pertama yaitu mikrotubula. Komposisinya terbuat dari dimer protein tubulin. Strukturnya berbentuk tabung berongga dengan diameter sekitar 25 nm. Fungsinya untuk menyediakan jalur bagi pergerakan organel seperti vesikel dan mitokondria. Nah, yang kedua yaitu filamen intermediate. Intermediate ini komposisinya terdiri dari berbagai jenis protein tergantung tipe selnya. Contohnya keratin di sel epitel, vimentin di sel mesenkimal. Strukturnya diameternya sekitar 10 nm, lebih stabil dan kuat dibanding komponen lainnya. Fungsinya memberikan kekuatan mekanik pada sel, menjaga integritas struktur jaringan, misalnya menghubungkan desmosom antar sel. Selanjutnya ada mikrofilamen. Komposisinya tersusun dari protein aktin dan strukturnya berdiameter sekitar 7 nm, sangat fleksibel. Fungsinya berperan dalam gerakan sel, membentuk korteks sel untuk menjaga bentuk sel, dan berperan dalam pembelahan sel. Nah, tiga macam sel serabut tersebut dihubungkan dan diletakkan ke organel-organel oleh tipe filamen keempat disebut filamen trabekula dan membentuk mikrotrabekula lebarnya 2-3 nm, panjangnya 20-300 nm, berperan sebagai penghubung antara sistem serabut utama, menahan semua serabut dan organel pada tempatnya. Nah, untuk titik serabut utama di dalam sel yaitu dibagi menjadi 3, yaitu mikrotubuli, mikrofilamen, filamen intermediate. Untuk mikrotubuli tersusun acak memanjang radial dari pusat sel, melekat Untuk mikrotubuli tersusun acak memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel, tersebar di korteks sel dan tempat terjadinya gerakan. Nah, untuk mikrofilamen sendiri, terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dengan perifer sel. Untuk filamen intermediate menyebar di seluruh sel, dekat permukaan sel, pola jalinan seperti sarang laba-laba, keberadaannya dalam tumbuhan belum jelas. Skeleton yang pertama memberi bentuk kepada sel, bentuk mencerminkan orientasi yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu gerakan sel. Sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah gerakan sel. Mengenai mikrotubul dibangun oleh 2 tipe subunit protein, alfa tubulin dan beta tubulin. Bentuknya globular, eh, berisi oleh 500 residu asam amino. Alfa tubulin dan beta tubulin mengumpul membentuk suatu silinder 0-24 nm dengan lubang 15 nm tersusun oleh heliks. 13 tubulin terbentuk satu putaran heliks. Panjang mikrotubula bergantung kepada tiap tipe sel dan fungsi mikrotubula dalam sel. Salurannya berongga dengan dinding. Nah, replikasi sentriol adalah proses penggandaan sentriol yang terjadi sebelum sel memasuki tahap pembelahan, mitosis atau meiosis, agar masing-masing sel anak nantinya memiliki sepasang sentriol yang lengkap. Mengenai flagella dan silia, baik silia ataupun flagel tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul dublet dikelilingi oleh 9 mikrotubul dublet. Oleh karena itu, susunan silia atau flagel sering disebut struktur atau pola 9 tersebut disebut struktur aksonemem. Mikrotubul pada silia dengan flagel bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organel silia atau flagel bergetar. Kemudian terdapat mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini berukuran 7 hingga 8 nm dengan panjang tidak dapat ditentukan. Dibangun oleh protein struktural aktin yang mempunyai 2 bentuk, yaitu protein globular monomer dan protein serabut atau filamen aktin. Nah, G-aktin ini terpolimerisasi membentuk F-aktin dibantu oleh ATP yang menghasilkan polimerasi yang mengandung unit ADP yang terkait pada monomer aktin. Selanjutnya terdapat filamen intermediate, dapat berbentuk tunggal atau kelompok, melintang membentuk tubulus, dan setiap tubulusnya dibangun oleh 4 hingga 5 protofilamen. Nah, filamen intermediate ini berbentuk 8 hingga 12 nm. Pengukus sel yang permanen terdiri dari 5 protofilamen, terdapat pada sel eukariotik. Fungsinya sendiri mempertahankan bentuk sel membentuk laminar nukleus.